Hai, jumpa lagi bersama aku Yayu Ima Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang fakta laki-laki yang tukang selingkuh. Video ini bisa dikatakan lanjutan dari video aku yang berjudul Punya Ayah Mertua yang Doyan Kawin. Karena video ini aku buat berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan dan cerita-cerita dari seorang wanita yang menikah dengan laki-laki yang mempunyai ayah doyan kawin. Setiap wanita ini bertemu dengan aku, dia selalu saja bercerita-cerita tentang kehidupan sang ayah mertua yang doyan kawin ini dan kehidupan yang dia jalani. Dan ada beberapa pertanyaan yang dia tidak mengerti apa jawabannya. Nah, buat wanita yang berhubungan dengan laki-laki yang tukang kawin, ya misalnya saja kamu sebagai istri tua atau istri muda, atau kamu seorang wanita yang menikahi laki-laki yang punya ayah doyan kawin, silahkan simak video ini sampai habis supaya kamu tahu tentang seluk-beluk laki-laki yang tukang selingkuh. Nah, apa saja itu? Sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Yang pertama adalah laki-laki yang tukang selingkuh, dia tidak akan pernah meninggalkan atau menceraikan istri pertamanya atau istri sah dia. Kenapa? Nah, kan kebanyakan orang atau kalau kita ini mikir dengan logika kita ya, kalau kita sudah punya yang lain tentu kita akan meninggalkan yang lama. Tapi kenapa kalau laki-laki yang tukang selingkuh itu tidak pernah meninggalkan atau menceraikan istrinya yang sah atau yang pertama? Alasan yang pertama adalah istri tuanya itu digunakan untuk menghidupi anak-anaknya. Istilahnya untuk momong anak-anaknya. Istri yang muda untuk memuaskan nafsunya dia. Kalau dia menceraikan istrinya yang pertama, dia akan kehilangan anaknya juga. Nah, istri yang pertama ini tentu saja akan menikah dengan laki-laki lain dan anaknya kan ikut serta dengan istrinya itu tadi dan bersama ayah barunya. Nah, tentu saja dia akan jauh dari anaknya. Dari itu dia tidak akan pernah meninggalkan atau menceraikan istrinya yang sah. Ya, supaya dia tidak kehilangan anaknya. Terus alasan yang kedua adalah kalau seandainya dia itu sakit atau bangkrut atau mungkin sudah tua, tidak berdaya lagi, ke tempat istri tua dan anaknya inilah dia nanti akan kembali. Ya, istilahnya kalau dia itu sudah berada di bawah, sudah nggak ada lagi yang mau sama dia, tidak ada lagi daun-daun muda yang mau dia ajak selingkuh. Nah, ini nih, nanti dia akan kembali ke istri tuanya bersama anak-anaknya ini tadi. Terus alasan yang ketiga, ya namanya laki-laki, dia pasti akan serakah ya, namanya dia laki-laki yang suka selingkuh. Ya maunya memiliki ini dan memiliki itu. Jadi laki-laki yang suka selingkuh atau tukang selingkuh,
dia tidak akan menceraikan istri tuanya atau istrinya yang sah. Jadi, kalau kamu seorang wanita yang diselingkuhi oleh suaminya, kamu tidak akan pernah diceraikan kecuali kalau si wanitanya sendiri ini yang meminta cerai atau berusaha meninggalkan suaminya. Yang kedua tentang, laki-laki yang tukang selingkuh adalah dia akan selalu menjelek-jelekan istrinya yang sah atau istrinya tua. Dia akan selalu bercerita ya, "Istriku itu gila, dia kalau marah itu suka ngamuk-ngamuk, bawa peso, bawa celurit, dan lain-lain sebagainya. Kalau ngamuk dia suka ngacak-ngacak barang. Kalau ngamuk dia suka kesurupan." Ya, dia silakan selalu bercerita seperti itu. Diajak bicara, bercanda-canda, tahu-tahu ngamuk-ngamuk, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu ngamuk-ngamuk. Dia akan selalu bercerita seperti itu kepada setiap orang. Kalau dia bercerita sama wanita cantik, nah ini akan tujuannya dia untuk supaya si wanita ini menjadi prihatin sama dia, menjadi kasihan, menjadi apa itu, terus mau dijadikan selingkuhannya, terus mau dijadikan istri mudanya dia. Kalau dia bercerita sama kebanyakan orang atau orang lain, ini tujuan dia supaya dia itu tidak disalahkan karena dia telah menikah lagi dan menikah lagi. Oh ini toh alasannya kenapa kok dia itu menikah lagi. Nah, supaya dia itu dibenarkan dalam aksinya menikah lagi menikah lagi. Nah, padahal kalau diteliti, istrinya yang suka marah-marah ini, istrinya yang seperti orang gila ini, seperti kesurupan ini, dikarenakan karena dia pusing dengan suaminya yang tukang selingkuh. Karena saat bicara-bicara itu ya, suaminya itu hanya mementingkan egonya dia karena kepentingannya dia sendiri, egoisnya dia sendiri, ya. Tidak mementingkan, kepentingan mereka berdua, tidak mementingkan kepentingan, rumah tangga mereka berdua. Makanya si wanita atau istrinya yang sah ini selalu marah-marah sama suaminya. Istrinya ini memang benar-benar istri yang tidak baik, istri yang gila, ya. Seharusnya kan sudah dia tinggalkan, sudah dia ceraikan, tapi kenapa kok, cuma ditinggal selingkuh sana, selingkuh sini, ditinggal menikah sana, menikah sini aja ya. Ini karena cuma alasan dia aja supaya, eee, tidak disalahkan oleh orang lain. Terus yang ketiga adalah, eee, seorang laki-laki yang tukang selingkuh itu ya benar dia selingkuh, tapi dia akan tetap bertanggung jawab sama istri dan anak-anaknya. Uang yang buat dia selingkuh itu adalah uang dia sendiri, tidak ada hubungannya dengan anak istrinya. Apakah benar seperti itu? Uang dan semua harta benda seorang suami itu adalah hak istri dan anak-anaknya. Uang dan harta benda semuanya itu yang seharusnya menjadi satu, menjadi milik istri dan anak-anaknya harus terbelah-belah, harus terbagi-bagi menjadi banyak untuk para istri-istrinya yang muda, istri mudanya dia. Nah, bagi kamu yang berstatus menjadi istri muda, ya suami kamu adalah suaminya orang, nah kamu itu sama halnya memakan hak orang lain. Apa yang diberikan oleh kekasih kamu itu atau suami kamu itu bukan hak kamu, itu adalah haknya istrinya dan anak-anaknya dia. Nah, memang kebanyakan, laki-laki yang suka selingkuh itu memang selalu menggunakan uang untuk
menjadi alatnya dia. Nah, yang penting dia udah ngasih uang, "Nah, ini loh uang buat kamu untuk istilahnya untuk ganti sakit hatinya kamu. Yang penting kamu udah terjamin, kehidupan kamu dan biarkan aku menikah lagi dan menikah lagi." Nah, memang kebanyakan seperti itu. Dia pikir, ya, hati ini bisa dibeli dengan uang. Fakta yang keempat. Nah, ini adalah cerita dari seorang wanita yang punya ayah mertua yang doyan kawin. Jadi, salah satu, maksudnya ada dua istri mudanya sang ayah mertua ini jatuh sakit sampai akhirnya meninggal. Oleh keluarga sang istri muda ini, dia bercerita bahwa kematian istri-istri muda ini disebabkan karena disantet oleh suaminya sendiri. Nah, tapi wanita yang bercerita sama aku ini tadi tidak percaya akan hal itu. Karena sang ayah mertua yang doyan kawin ini, dia telah membiayai semua pengobatan istri-istri mudanya dia yang sedang sakit sampai meninggal. Bahkan sampai habis jutaan rupiah. Ya, jadi apakah benar laki-laki yang suka selingkuh ini bisa menyantet istri mudanya? Ya, karena ini adalah masalah gaib, jadi aku tidak bisa menjawab kepastiannya iya atau tidak. Tapi aku punya cerita. Ya, dulu di sini ada seorang kepala desa di tempat aku dulu ya. Dia itu seorang suami yang suka selingkuh ya. Dia punya banyak sekali perselingkuhan. Ya, aku melihat sendiri dia itu menyantet istrinya. Ya. Jadi istrinya dia sendiri itu disantet mati oleh dia. Sedangkan istrinya itu juga menyantet suaminya, tapi tidak disantet mati. Tapi supaya suaminya ini tidak bisa berhubungan badan dengan wanita lain selain dengan dia. Nah, pada akhirnya si suami istri ini sudah meninggal. Ya, tetapi ya dalam kehidupan sehari-hari si suami ini kelihatannya sangat menyayangi sang istri ya. Ya, istri itu sakitan dikit aja dia udah perhatian, juga udah diobat-obatkan kemana-mana ya. Dibawa ke dokter, dibawa ke paranormal, ke tabib, dan lain-lain sebagainya ya. Secara kelihatannya sang suami ini sangat menyayangi istrinya, tapi di belakang itu suaminya sendirilah yang menyantet istrinya atau yang membuat istrinya sakit sampai meninggal. Nah, dari cerita ini kita tuh tahu bahwa kemungkinan besar itu ada bahwa suaminya ini menyantet istri-istri mudanya dia. Ya, karena kita tahu seorang laki-laki yang suka selingkuh itu adalah seorang laki-laki yang tidak punya hati. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia adalah orang yang egois di atas egois. Jadi ada orang egois tapi dia di atasnya orang egois ini tadi. Egoisnya double-double. Jadi bisa jadi dia akan selalu menyingkirkan orang-orang yang sudah dianggap tidak berguna buat dia atau bahkan menyusahkan dia tapi secara halus. Ya, supaya dia itu tidak disalahkan oleh kebanyakan orang. Supaya dia itu tetap baik di mata orang. Nah, supaya orang-orang itu, nah ini loh, meskipun
dia itu menikah sana sini, tapi dia tetap bertanggung jawab, tetap menyayangi istri-istrinya dan anak-anaknya. Nah, supaya dia dipandang seperti itu oleh kebanyakan orang. Nah, itu tadi adalah fakta-fakta tentang seorang laki-laki yang tukang selingkuh. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman yang sudah subscribe, komen, dan like. Aku ucapkan terima kasih, aku doakan rezeki kalian bertambah banyak, sehat selalu. Amin. Ya, sampai jumpa. Terima kasih.